Halo teman-teman semua, senang banget rasanya di sini saya Aziza Dewi bisa kembali menemani teman-teman untuk mendiskusikan dan juga mengulik fakta terkait perumahan yang ada di Indonesia. Tentunya masih bersama narasumber kita yang luar biasa, Ibu Tia. Halo Halo, Ibu, selamat siang. kabarnya baik Bu? Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya Bu. sehat. Nah kemarin kan, iya Alhamdulillah masih semangat di tengah pandemi. Nah, kemarin kan kita sudah mengulik terkait definisi dari karir merumah ya Bu, housing karir. Juga sudah dijelaskan bagaimana karakteristik di Indonesia, termasuk kebijakan-kebijakan yang bisa diraih untuk mengimplementasikan dari housing karir atau karir merumah ini. Nah, selanjutnya nih Ibu, kan tidak terlepas ya Bu bahwasanya dunia ini berkembang, zaman pasti berkembang, generasi juga berkembang. Karakteristik setiap orang juga pasti berubah setiap tahunnya. Dan di sini juga pasti mempengaruhi ya Bu terkait housing karir atau karir merumah ini. Nah, sekiranya Bu, bagaimana isu atau tantangan di masa mendatang terkait karir merumah ini Bu untuk terutama penerapannya di Indonesia? Kalau karir rumah, setiap tahun kita dinamis ya penduduknya. Sepertinya ada tantangan besar dalam ketersediaan lahan untuk permukiman. Karena kebutuhannya ini juga bertambah, sehingga perlu penghematan ruang-ruang ini gitu ya. Karena kalau tidak disesuaikan dengan daya tampung dan daya dukung, maka tidak seimbang. Akibatnya terjadi banyak bencana ya, ada banjir bandang yang karena ini lagi musim hujan. Kalau misalnya daya dukung, daya tampung permukiman ini tidak sesuai, otomatis bencana-bencana semacam itu akan makin sering terjadi gitu ya. Karena memang alam membutuhkan proporsi yang seperti itu. Lain halnya dengan sekarang. Jadi selain bencana juga ada pandemi COVID-19. Jadi perlu adanya penyesuaian baru dalam menentukan standar rumah dan lingkungan yang layak huni, serta strategi khusus dalam penyediaannya. Kita butuh untuk melakukan physical distancing, kita butuh ruang-ruang pendidikan yang bisa mengakomodir yang sesuai dengan protokol kesehatan. Lalu rumah tidak hanya untuk tinggal saja, tapi juga untuk belajar dan bekerja. Sehingga perlu ada penyesuaian standar rumah dan lingkungan yang layak huni. Selain pasca pandemi COVID-19, juga perlu pengembangan program terkait pendekatan karir perumahan. Nah, karir merumah yang program-programnya apa? Nah, itu kan tadi sudah disebutkan ya, mungkin ada program perumahan untuk keluarga jamak, yaitu satu keluarga yang lebih dari satu rumah yang lebih dari satu kakak. Lalu ada program rumah sewa, lalu program untuk pekerja misalnya. Itu semua program-programnya membutuhkan regulasi dan kelembagaan yang cukup kuat untuk mendukung aktivitas-aktivitasnya. Selain itu juga untuk implementasi karir rumah ini ya butuh anggaran dalam penyediaan subsidi. Diharapkan ya lebih efisien ya. Cuman mungkin pada awal-awalnya agak berat karena kelompok-kelompok masyarakat yang dilayani pun cukup banyak gitu ya, tipe-tipenya. Selain itu dari aspek budaya dan sosial masyarakat di mana menjadi faktor penentu yang cukup dominan. Nah, budayanya kan cukup dinamis, ada yang kita berpindah-pindah, ragamnya juga makin banyak, ada generasi milenial, ada generasi yang manula tapi cukup aktif gitu kan. Jadi fasilitasnya juga harus cukup bagus dan aman gitu ya. Lalu dari segi aspek mobilitas itu juga perlu dukungan karena karakteristiknya beda-beda ya, jenis mobilitasnya manusianya itu beda-beda dan cukup dinamis karena tiap tahun trennya mungkin bergeser sedikit-sedikit. Kira-kira itu, Aziza. Luar biasa nih Bu, tantangannya masih banyak banget ya Bu ternyata. Iya. Nah, Bu, dari semua tantangan ini, Bu, kan Bu Tia sudah bertahun-tahun ya, Bu ya, berkecimpung di dunia penyediaan perumahan nih, Bu. Nah, sekiranya dari sekian banyak tantangan ini, langkah apa yang perlu dilakukan pertama kali nih, Bu, yang perlu dibenahi untuk bisa mengikis kesenjangan antara penyediaan perumahan yang sepertinya kok tidak tepat sasaran itu, Bu. Bagaimana nih? Sebenarnya kita mulai dari warga yang mendapatkan layanan ya. Anak muda dulu deh.
yang banyak, yang dinamis. Ya kita mulai dari identifikasi anak muda yang seperti apa yang menjadi tanggung jawab negara yang dapat prioritas layanan ini. Apakah mereka yang miskin? Atau mereka yang menengah, butuh didukung negara atau pemerintah sehingga produktivitasnya bagus, ya, makin bagus. Atau siapa yang mau menentukan kelompok prioritas ini untuk awalnya itu sangat penting. Lalu berikutnya terkait dengan kalau prioritas juga nanti dukungannya sama anggaran, sama sumber dayanya gitu ya. Saya rasa itu sih yang awal-awal. Lalu komitmen ya, mau menjalankan berapa tahun, jangka pendek apa aja yang harus dilakukan, bikin perencanaan yang bagus gitu, menengah, panjang gitu. Karena untuk mengimplementasikan pendekatan ini butuh perjuangan. Jadi agak panjang ceritanya ya, karena kita prinsip-prinsipnya kan agak sedikit berbeda dengan apa yang ada hari ini. Lalu regulasinya juga banyak yang harus disusun. Untuk nyusun satu peraturan menteri aja cukup lama gitu. Kalau kita bicara sama teman-teman di kementerian ya, apalagi nanti kalau karir rumah, beda komposisi rumah tangga, beda program. Nah, ini juga kalau beda program harus didukung beda regulasinya, peraturannya gitu. Ternyata masih banyak sekali ya Bu PR bagi kita ya. Tentunya di sini tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat untuk bisa mengerti ya Bu bagaimana karir merumah ini sangat penting untuk mengikis kesenjangan yang ada saat ini. Wah, terima kasih banyak sebelumnya kepada Ibu Tia yang sudah sharing banyak sekali ya ini Bu. Sebenarnya juga pencerahan luar biasa ini Bu untuk teman-teman kita yang menonton diskusi kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk menonton kesinambungannya ya sejak awal supaya kita bisa berpikir secara komprehensif dan juga menyatukan pemikiran agar pemahaman kita bisa menyeluruh. Dan buat teman-teman yang menonton jangan lupa jika masih ada pertanyaan silakan untuk ketik pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini, akan kami jawab sebisa mungkin ya Ibu, dan tentunya Ibu Tia akan selalu mendampingi. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya diskusi kita terkait perumahan di Indonesia semakin berkembang dan juga melintasi cakrawala. Oke, demi Indonesia yang kuat dan berdaya, mari memajukan upaya menuju negara yang sejahtera. Rumahku, duniaku. Yeay!